Susan memanggil Kulpi sebagai Josu. Kulpi mengatakan, "Tidak, saya Kulpi, bibi saya bukan Josu. Paman David menculik saya dan dia memanggil saya sebagai laki-laki, tetapi saya tidak akan pernah bisa karena saya perempuan dan saya hanya memberitahu Anda karena itu milik saya. Janji Mama, tolong bantu saya dan bicara dengan Paman David." Kulpi mendengar langkah kaki dan persembunyian David. David bilang, "Susan, semua sudah siap. Kita akan berangkat besok." Susan bilang, "Oke, kita akan pergi." Kulpi bilang, "Kenapa dia melakukan ini? Aku tidak bisa berpisah dari Sikander, Pak." Sikander menunggu tanda hari Kulpi. Lopeli pergi menemui Tepar. Tepar bilang, "Aku tahu kamu akan datang menemuiku." Tepar membuka syal yang menutupi wajahnya. Lopeli bilang, "Kenapa kamu melakukan ini pada Minty? Dia adalah sahabatku." Tepar bilang, "Itu Minty atau kita, katakan saja ya dan saya akan mengatur semuanya. Lihat, saya mengerti setiap tanda Anda tetapi ingin mendengar. Itu darimu." Lopeli bilang, "Pergi atau aku akan berteriak." Tepar bilang, "Kamu di sini untukku dan itu akan merusak reputasimu." Lopeli menutupi wajahnya dan pergi. Cute melihat Lopeli di koridor. Sikander tertidur di mobil. Rose dan Peter melihat David bergeser. Dia mengambil Kulpi yang sedang tidur dan memasukkannya ke dalam mobil. Susan bilang, "David, aku ingin pergi ke gereja sebelum kita pergi." Dia bilang, "Yakin kita akan pergi?" Kulpi bangun ketika mobil mulai dan bertanya kemana kita akan pergi. "Saya tidak ingin pergi kemanapun." David mengatakan tidak sepatah kata pun. "Anda sangat tahu ayahmu marah." Sikander bangun tanpa menyadari bahwa Kulpi telah pergi. Sikander mendengar Rose dan Peter menyanyikan lagu Kulpis dan bergegas ke mereka dan berkata, "Tolong jangan takut, siapa yang mengajarimu lagu ini?" Peter bilang, "Kita tidak bicara dengan orang yang tak dikenal." Sikander bilang, "Aku tidak. Tolong beritahu aku tentang lagu ini." Rose bertanya, "Apakah Anda Kulpis, Sikander?" "Pak, dia menunggumu." Sikander bertanya, "Di mana dia?" Peter mengatakan mereka pergi ke gereja dengan barang bawaan. Sikander berterima kasih kepada mereka dan pergi. David menutupi kepala Kulpi dengan topi dan mengikat tangannya ke kursi roda Susan dan mengatakan, "Kita akan berdoa, tidak ada suara di sini." Kulpi berkata, "Tuhan melakukan sesuatu." Sikander tiba di gereja melihat mobil David dan meminta anak sardar, tetapi tidak mendapat informasi. David menyalakan lilin. Kulpi melihat orang-orang di sekitar dan berpikir, "Jika saya berteriak, saya diculik, mungkin saya mencari bantuan." Teriak. Bibi datang mendekati Susan dan menyapa Susan dan mengatakan, "Saya berdoa setiap hari untuk Anda." Kulpi berpikir, jika saya berteriak, dia akan dibiarkan sendiri. Apa yang akan saya lakukan sekarang? Tetapi saya ingin pergi dekat Sikander, Pak. Tolong saya. Sikander memasuki gereja dan mulai mencari Kulpi tanpa sadar. Kulpi berdiri di depannya. Dia berdoa kepada Tuhan untuk membantunya menemukan Kulpi. David melihat Sikander dan sebelum Sikander membuka matanya, David pergi bersama Susan dan Kulpi dan bersembunyi. David menyadari tangan Kulpi dan membawanya pergi. David mengunci Kulpi di kotak pengakuan pintu poni Kulpi dan meminta untuk membiarkannya keluar. Oke guys, sampai di sini dulu ya perjumpaan di episode kali ini. Tentunya jangan lupa ya saksikan episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.